Hai teman tante semua, jumpa lagi sama tante. Kali ini akan ngelanjutin film Teluh Darah episode 4-6 yang pastinya makin seru dan menegangkan. Gak usah nunggu lama lagi, yuk kita mulai alur cerita filmnya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Episode 4 dimulai dengan flashback ke saat Pak Ahmad dan Bu Astuti pertama kali bertemu. Kala itu, Pak Ahmad sedang berkunjung ke kantor cabang PT AKW Energi di Banyuwangi yang baru saja diresmikan, di mana Bu Astuti merupakan salah satu staf di kantor itu. Kelihatannya dari pertama jumpa sudah ada getar-getar cambuk listrik nih antara mereka berdua. Cerita maju kembali di mana setelah Pak Ahmad meninggal, Bu Astuti seperti kehilangan semangat hidup. Dia sering bermimpi melihat suaminya dalam kondisi kurus kering seperti orang kelaparan, dan Wulan hanya bisa terus mencoba menyemangati ibunya. Kemudian saat Wulan sedang mencari kartu keluarga untuk pengurusan surat kematian, dia menemukan buku nikah ayah dan ibunya. Akan tetapi ada yang aneh, di buku nikah tercantum tahun pernikahan orang tuanya adalah tahun 98, sedangkan di tahun itu umur Wulan sudah 3 tahun. Dan saat menanyakan hal itu pada ibunya bilang mungkin saja itu salah cetak. Esok paginya saat mereka sedang sarapan, Esa datang berkunjung dan memperkenalkan dirinya adalah anak Pak Bondan pada Astuti. Astuti yang mengenal bos lamanya itu dan tahu kalau Pak Bondan sudah meninggal, tentu saja menerima kedatangan Esa dengan tangan terbuka. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan saat Wulan akan berangkat kerja, Esa juga permisi untuk pulang. Beralih ke Reno, di mana saat itu dukun kenalannya bernama Pak Harna sedang mempersiapkan sebuah ritual. Pada saat bersamaan, Wisnu kebetulan melihat Pak Harun yang sedang menyiram kebun dengan kedua mata hitam semua sambil berbisik Astuti. Sontak Wisnu kaget dong, tapi saat dilihat lagi mata Pak Harun sudah kembali normal. Malamnya, Esa yang diundang oleh Astuti untuk makan malam bersama menceritakan tentang kondisi ayahnya sebelum meninggal dan temuan bangkai binatang di rumahnya. Wisnu langsung nyeletuk kalau itu pasti kiriman dari orang yang dendam sama keluarga Esa. Saat Esa mau pulang, Wulan mengantar ke depan pintu dan minta maaf atas kelakuan Wisnu yang nyebelin. Mendadak, Esa melihat Reno dan Pak Harna sedang menanam sesuatu di samping rumah Wulan dan langsung menghampiri. Tapi karena Reno jawabnya agak nyolot, Esa jadi naik pitam dan mereka pun hampir berkelahi. Untung saja Pak Asep datang melerai. Tak berselang lama, Astuti yang sedang mandi dikagetkan dengan air pancuran yang mendadak kotor dan rasa gatal di kepala yang luar biasa meskipun sudah digaruk sampai berdarah. Dan dalam sekejap puluhan kecoa keluar mengerubutinya sehingga membuat Astuti berteriak histeris. Wulan dan Wisnu yang mendengar itu segera menyusul ibunya sambil mencoba menenangkannya dengan memberi obat penenang. Pada saat yang sama, di tempat Tante Rima, tampak seorang dukun yang berkata kalau kali ini dia akan membabat semua sampai habis. Nah, makin mencurigakan ya teman tante, Reno atau Tante Rima nih jadinya yang menyantet keluarga Wulan. Cerita lalu flashback lagi memperlihatkan Pak Ahmad dan Bu Astuti yang akhirnya diam-diam menjalin hubungan. Pak Ahmad berencana untuk menceraikan istrinya, Rima, pada saat kerjasama bisnisnya dengan sahabat Rima sudah selesai. Tante tuh suka kesel ya kalau lihat laki modelan gini, apapun alasannya, selingkuh tetap tak dibenarkan, ya kan, ya kan? Cerita pun maju kembali ke Astuti yang kondisinya makin mengkhawatirkan karena terus mendengar dan merasakan sesuatu bergerak di dalam kepalanya. Dia sampai harus menyiram sebotol hair tonic ke kepalanya untuk meredakan rasa gatalnya.
Kebayang dong perihnya ya teman tante, kulit kepala yang pada lecet disiram hair tonic. Aduh, sedep benar itu. Dan waktu Wulan datang, dia melihat puluhan kecoa terus keluar dari dalam kulit kepala ibunya. Sesudahnya, dia bersama dengan Esa dan Wisnu membahas tentang hal itu sambil melihat lagi video rekaman yang ditemukan Esa. Dan melihat ibunya yang ada di rekaman itu, mereka pun berpikir kemungkinan kalau ayah dan ibunya dulu berselingkuh sehingga membuat Tante Rima dendam. Tak berselang lama, Reno dan Pak Harna datang ke sana. Pak Harna bilang kalau awalnya dia melihat sebuah sosok di samping ayah Wulan saat mereka datang ke pemakaman ayah Reno. Dia pun memberitahu Reno yang langsung memutuskan untuk membantu Wulan dan ayahnya diam-diam. Karena itulah kemarin mereka mencoba menanam jimat penolong di area rumah Wulan. Tapi saat ini mereka perlu menemukan semacam jimat ilmu hitam yang pasti disembunyikan di suatu tempat dalam rumah Wulan. Pak Harna pun memulai ritualnya. Dan akhirnya menemukan jimat itu tersembunyi di belakang potret keluarga. Tapi saat Pak Harna memegang jimat yang berupa telur itu, mendadak telurnya bergetar dan terjatuh. Lalu tampaklah isi telur itu yang berupa cairan hitam dan serangga. Geli ya? Keesokan harinya, Pak Harna bersama Reno langsung mencari lokasi dukun santet itu berbekal sisa telur jimat kemarin malam. Sebelum mulai, Pak Harna memberi sehelai bulu pada Reno yang harus digenggam kuat-kuat dan tidak boleh dilepas. Mereka pun memulai ritualnya dan sukma mereka melayang sampai di tempat si dukun santet berada. Tapi sayang, mereka ketahuan dan helaian bulu yang digenggam Reno terlepas dan tertinggal di tempat dukun santet itu. Cerita lalu flashback ke saat Pak Ahmad sedang menemani Rima yang ternyata sakit kanker check up ke rumah sakit. Saat itu, Pak Ahmad kelihatannya udah gelisah-gelisah gimana gitu ya teman tante, kayak serba salah gitu, pingin menceraikan tapi kok kasihan Rimanya lagi sakit, kira-kira gitu deh. Balik lagi ke waktu sekarang, di mana Esa yang menemani Wulan mendatangi rumah Tante Rima akhirnya sampai. Dan dari luar mereka melihat Tante Rima yang sedang diterapi oleh seorang dukun. Rupanya dukun itu membantu mengatasi kanker Tante Rima yang kembali muncul, bukan dukun santet. Jadi bukan Tante Rima yang menyantet keluarga Wulan. Dan Tante Rima juga menceritakan bahwa memang benar dulu ayah dan ibu Wulan selingkuh, tapi dia sudah memaafkan mereka. Beralih ke Esa dan Pak Harna yang mana si dukun santet sudah tahu lokasi mereka dan mengirim jin untuk menyerang mereka. Pak Harna bilang agar Reno jangan takut, kalau takut jin itu akan makin kuat. Tapi pada akhirnya Reno juga Pak Harna gak kuat melawan kekuatan si dukun santet yang mengakibatkan Reno tewas sedangkan Pak Harna luka parah. Tak berselang lama, Wulan dan Esa yang sampai di tempat Reno kaget melihat kondisi Pak Harna yang koma dan juga Reno yang tewas menggenaskan. Esok paginya, Wisnu yang melihat Pak Harun seperti sedang melakukan jampi-jampi gak jelas langsung menghampiri dan memukulnya. Sementara Wulan didatangi seseorang bernama Rido yang marah-marah mencari ayahnya. Tapi setelah diberitahu kalau ayahnya sudah meninggal langsung bergegas pergi. Kembali ke Pak Harun yang terus memohon ampun. Tapi di mata Wisnu, Pak Harun terlihat seperti bermata iblis sehingga dia terus memukulnya. Untung saja Pak Asep dan Wulan datang menolong Pak Harun. Kalau enggak udah yudada babai Pak Harun. Malamnya, Esa mencari info tentang Rido dan menemukan bahwa ayahnya Pak Bondan rutin mentransfer uang setiap bulan untuk si Rido ini. Takutnya si Rido ini memeras ayahnya dan juga ayah Wulan karena sesuatu hal.
Akhirnya, Esa pun pergi ke tempat Pak Rido berbekal alamat yang ada di fotokopi KTP Rido yang sempat dilihatnya di antara dokumen ayahnya. Esa memperkenalkan diri sebagai anak Pak Bondan yang telah meninggal dalam kondisi nggak wajar. Dan to the point langsung nanya kenapa ayahnya rutin ngasih uang ke dia, tapi Pak Rido langsung mengusir Esa pergi. Tak lama, anak Pak Rido bernama Atik menyusul Esa dan mengajaknya bicara. Esa lalu menjelaskan semuanya, tapi nggak dapat info berarti dari Atik. Meskipun begitu, dia sempat meminta nomor ponselnya. Sementara itu, Wisnu tiba-tiba melihat Pak Harun di kamar ibunya dan segera mencekik sambil bertanya apa yang dia lakukan di sini. Tapi ternyata yang dia cekik itu Wulan. Langsung deh kena tampol si Wisnu. Kebesokannya, Pak Harun minta izin untuk resign sambil memberikan bunga untuk ditaruh di kamar ibunya Wulan. Tapi entah kenapa, Wisnu masih saja ngelihat Harun yang bolak-balik bawa bunga busuk ke kamar ibunya. Padahal Harun udah resign. Hal ini tentu saja bikin Wulan juga ibunya makin stres. Malamnya, Astuti yang sedang tidur terbangun karena batuk-batuk dan langsung muntah darah bercampur kecoa. Mendadak tangannya bergerak sendiri mengambil gunting dan menusukkannya berkali-kali ke telinganya. Wulan yang terbangun karena teriakan Astuti langsung menyusul dan kaget melihat kondisi ibunya. Malam itu, Ibu Astuti pun tewas dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah. Dan sekilas tampak bunga yang dititipkan oleh Harun layu membusuk. Tapi ternyata Harun, Rido, dan Atik saling mengenal. Duh, jadi makin deg-degan ya teman tante. Siapa sih mereka bertiga ini dan ada hubungan masa lalu apa dengan Pak Bondan dan Pak Ahmad? Yuk ditunggu kelanjutan ceritanya dalam part berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya teman tante. Terima kasih.